Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ummu Hanin akan mengisahkan tentang khalifah pertama, yaitu kisah Abu Bakar As-Siddiq. Kisah pertama yaitu tentang kelahiran Abu Bakar As-Siddiq. Kelak jika melahirkan bayi laki-laki, aku akan mempersembahkan anakku itu sebagai pengabdi Ka'bah. Ummu Khair tegas mengucapkan nazarnya. Saat itu tepat tahun 573 Masehi, Bani Taim kembali mendapatkan keturunan baru. Seorang bayi laki-laki mungil melengkapi kebahagiaan keluarga mereka. Kelahiran bayi laki-laki ini berjarak 2 tahun setelah kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah bayi yang dinazarkan oleh Ummu Khair. Oleh karena nazarnya itu, sang bayi kemudian diberi nama Abdul Ka'bah. Artinya adalah hamba Ka'bah. Selain karena nazar, nama ini juga menyimpan cerita menarik. Kala itu Ummu Khair, ibunda Abdul Ka'bah, telah beberapa kali melahirkan bayi laki-laki. Namun, semua bayi laki-lakinya itu meninggal. Ibu Abdul Ka'bah bernama lengkap Ummu Khair Salma binti Sakhor. Ia berasal dari keturunan suku Quraisy. Sementara itu, ayahnya bernama Utsman bin Amir. Nama ayahnya ini kemudian dikenal dengan sebutan Abu Quhafah. Karena berusia tidak jauh dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdul Ka'bah telah bersahabat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak remaja. Karena kedekatannya, bahkan nama Abdul Ka'bah pun akhirnya diganti oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi Abdullah, artinya adalah hamba Allah. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Khalib al-Quraisy at-Taimi. Nama panjang ini akhirnya berubah juga menjadi Abu Bakar. Panggilan ini pun diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal itu karena Abu Bakar termasuk orang yang pertama memeluk agama Islam. Abu Bakar dikenal sebagai pribadi berakhlak mulia. Sosoknya menyenangkan, ia suka membantu sesama, ia pun jujur dalam setiap perkataannya, dan baik pergaulannya. Sikapnya selalu tenang, sehingga tidak mudah terpengaruh perbuatan menyesatkan. Mengenai pergaulannya, Aisyah, putri Abu Bakar, bertutur, Abu Bakar tidak pernah meminum minuman keras, baik pada masa jahiliyah maupun saat dan setelah Islam disyariatkan. Padahal waktu itu penduduk Mekah umumnya hanyut dalam pesona khamr dan mabuk-mabukan. Abu Bakar sendiri pernah ditanya tentang khamr yang memabukkan itu. Apakah engkau pernah meminum khamr pada masa jahiliyah? Aku berlindung kepada Allah, jawab Abu Bakar santun. Mengapa? Desak orang yang bertanya itu. Aku menjaga dan memelihara kehormatanku. Aku meminum khamr akan menghilangkan kehormatanku, tegas Abu Bakar. Demikian teguhnya Abu Bakar mempertahankan kehormatan dari kejahiliahan masyarakat Mekah masa itu. Saat kecil, Abu Bakar tumbuh sebagaimana umumnya anak-anak di Mekah. Yang membedakannya adalah karakter. Sejak kecil, Abu Bakar dikenal sebagai anak baik, jujur, dan lemah lembut. Sifatnya ini membuat orang selalu menyukainya. Setelah dewasa, Abu Bakar memilih pekerjaan sebagai pedagang pakaian.
Abu Bakar adalah seorang pedagang disiplin. Sifat ini pula yang membuat usaha dagangnya semakin berkembang. Abu Bakar pun menjadi pengusaha kaya raya. Walaupun berlimpah harta, Abu Bakar tidak pelit. Ia sangat dermawan. Lantas, bagaimana ya pendapat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Abu Bakar? Jangan lupa ikuti kisah Abu Bakar berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.